Coba pikirin ini baik-baik. Di Indonesia, jumlah orang Tionghoa itu cuma sekitar 4-5% dari total penduduk. Tapi lucunya, kalau kita lihat daftar orang terkaya di Indonesia yang nguasain perusahaan besar, bank, pabrik, bisnis retail, sampai properti banyak banget dari mereka yang ternyata keturunan Tionghoa. Aneh nggak sih? Jumlahnya kecil, tapi pengaruhnya besar banget di ekonomi negara ini. Dan ini bukan fenomena baru. Udah dari zaman dulu, masyarakat Tionghoa dikenal sebagai pedagang ulung, pekerja keras, dan pelaku bisnis yang tangguh. Tapi sebenarnya, kenapa bisa gitu? Kok bisa mereka lebih cepat kaya dan banyak yang jadi konglomerat dibanding mayoritas? Hari ini, kita bakal bongkar alasan-alasan kenapa orang Tionghoa banyak banget yang sukses secara finansial, bahkan sampai jadi konglomerat. Tapi tenang, ini bukan bahasan yang menyudutkan atau menyamaratakan. Justru, ini buat kita belajar, supaya kita ngerti pola pikir dan budaya seperti apa sih yang ternyata bisa bikin seseorang lebih cepat kaya. Dan yang paling penting, banyak hal dari mereka yang bisa banget kita tiru, meskipun kita nggak berasal dari etnis yang sama. Pertama-tama, hal yang paling mencolok dari masyarakat Tionghoa adalah soal didikan sejak kecil. Banyak dari mereka dibesarkan dengan disiplin tinggi. Anak-anak diajarin untuk mandiri, kerja keras, dan nggak gampang mengeluh. Dalam banyak keluarga Tionghoa, anak-anak tuh udah biasa bantuin usaha keluarga, entah itu jaga toko, bantu catat pembukuan, atau sekadar belajar hitung-hitungan dari kecil. Jadi, dari kecil udah terlatih mental bisnisnya. Ini bukan hal baru. Bahkan kalau kita baca kisah orang-orang seperti Robert Budi Hartono atau Eka Cipta Wijaya, mereka itu tumbuh dalam lingkungan kerja keras, nggak ada yang instan. Orang tua mereka bukan orang kaya, tapi justru karena hidup susah, mereka jadi terbiasa untuk berjuang. Kedua, orang Tionghoa punya budaya hemat yang luar biasa kuat. Di budaya mereka, ada pepatah yang artinya kira-kira makan bubur dulu sebelum sukses. Maksudnya, tahan diri, jangan foya-foya, simpan uang sebanyak mungkin, dan fokus bangun usaha. Bahkan dalam beberapa studi, disebutkan kalau etnis Tionghoa bisa menyisihkan hingga 70% penghasilannya untuk ditabung atau diputar ke bisnis. Mereka percaya, yang bikin orang bisa kaya itu bukan penghasilan gede, tapi kemampuan nahan diri dari pengeluaran yang nggak penting. Makanya, banyak dari mereka yang mungkin hidupnya sederhana, tapi ternyata punya simpanan luar biasa. Yang ketiga, mereka sangat mengandalkan keluarga dan jaringan. Kalau kita perhatiin, banyak bisnis Tionghoa itu berbasis keluarga. Yang jaga toko, anaknya. Yang urus keuangan, istrinya. Yang ngantar barang, keponakannya. Semuanya saling percaya. Di budaya Tionghoa, keluarga itu nomor satu. Karena mereka percaya modal paling kuat itu bukan cuma uang, tapi kepercayaan. Dan gak cuma itu, mereka juga punya jaringan kuat antar komunitas. Di situ dikenal istilah guanxi, semacam hubungan sosial dan bisnis yang erat, saling bantu, saling support. Kalau satu orang Tionghoa punya bisnis, temennya bantuin dengan pasokan. Yang lain bantuin jualin. Semua saling support, dan itu jadi kekuatan ekonomi yang nggak kelihatan dari luar. Terus, mereka juga punya cara pikir yang beda. Selalu mikir jangka panjang. Kalau kita mikir bisnis buat 1 atau 2 tahun ke depan, mereka mikirnya buat 3 generasi ke depan. Ada ungkapan dalam budaya Tionghoa yang artinya kira-kira berpikir untuk 3 keturunan. Artinya, bisnis yang dibangun sekarang harus cukup kuat dan stabil buat diwariskan ke anak dan cucu. Nggak heran banyak bisnis Tionghoa yang umurnya panjang banget. Karena dari awal udah dirancang bukan cuma buat cari untung cepat, tapi buat diwariskan ke generasi selanjutnya. Anak-anak mereka pun dididik buat nerusin bisnis itu dengan tanggung jawab besar. Nilai lain yang juga kuat dipegang adalah soal integritas dan reputasi. Dalam budaya Tionghoa, nama baik itu segalanya. Sekali bohong atau nggak amanah,
Nama kamu bisa rusak seumur hidup. Makanya, banyak pengusaha Tionghoa yang benar-benar jaga reputasi mereka. Nggak mau tipu-tipu pelanggan, nggak mau ambil untung berlebihan, dan selalu jaga hubungan baik sama mitra bisnis. Karena mereka tahu, dalam jangka panjang reputasi yang baik bisa jadi modal yang lebih berharga dari uang. Orang lebih percaya, pelanggan loyal, dan bisnis bisa tumbuh stabil. Tapi, bukan berarti hidup mereka selalu mulus. Justru, banyak dari mereka punya mental baja karena terbiasa hidup susah. Kita tahu, sejarah panjang etnis Tionghoa itu penuh tantangan. Mereka pernah jadi korban diskriminasi, pengusiran, bahkan kerusuhan. Tapi anehnya, justru dari tekanan itu mereka tumbuh lebih kuat. Banyak dari mereka yang tetap bertahan, terus bangkit, dan akhirnya jadi raksasa ekonomi. Jadi, jangan heran kalau kita lihat pengusaha Tionghoa itu tahan banting, kerja dari pagi sampai malam, dan tetap semangat meskipun jatuh berkali-kali. Kalau ditarik lebih jauh lagi, sejarah mereka sebagai perantau dan pedagang udah membentuk pola pikir yang luar biasa. Dari zaman jalur sutra, orang-orang Tionghoa udah biasa dagang dan merantau ke negeri-negeri jauh. Mereka nggak takut pindah ke tempat baru, buka pasar baru, dan cari peluang. Jadi wajar aja kalau mereka lebih luas, lebih cepat adaptasi, dan punya insting dagang yang tajam. Bahkan sampai sekarang, jiwa perantau ini masih kelihatan. Banyak dari mereka yang berani mulai bisnis di kota kecil, bangun jaringan dari nol, dan akhirnya ekspansi kemana-mana. Satu hal lagi yang cukup menarik, orang Tionghoa itu lebih suka jadi pemilik bisnis meskipun kecil, daripada kerja jadi pegawai besar. Ada pepatah yang bilang, lebih baik jadi kepala ayam daripada ekor naga. Artinya, mereka lebih bangga punya usaha sendiri walaupun kecil, daripada jadi bagian kecil dari sistem besar. Dan ternyata pola pikir ini yang bikin mereka berani ambil risiko, coba usaha baru, dan nggak takut gagal. Mereka nggak nunggu kesempatan datang, tapi mereka ciptakan sendiri. Nah, setelah kita bahas semua ini, apa sih kesimpulannya? Yang bikin banyak orang Tionghoa sukses secara finansial bukan karena mereka punya privilege sejak lahir. Justru sebaliknya, banyak yang lahir dari keluarga susah, tapi dididik dengan nilai-nilai kuat. Kerja keras, hemat, disiplin, jaga nama baik, dan bangun relasi yang saling menguntungkan. Mereka bukan cuma kerja keras, tapi juga kerja cerdas, sabar, bangun aset, dan mikir jangka panjang. Mereka juga berani ambil risiko, tahan banting, dan punya mental tangguh. Semua ini adalah kombinasi budaya, sejarah, dan pola pikir yang bisa banget kita tiru. Karena sukses itu nggak datang karena warisan etnis, tapi karena kebiasaan yang dibangun terus-menerus. Kalau kamu ngerasa video ini ngebuka wawasan kamu dan ngasih inspirasi, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Masih banyak video menarik soal keuangan dan pola pikir sukses yang bakal bikin kamu makin semangat jadi versi terbaik dari dirimu sendiri. See you on next video.